Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dari kelas PAI 2B. Di sini saya akan memaparkan 3 topik yang berkaitan dengan usul fiqh. Yang pertama adalah ijma. Ijma secara bahasa yang berarti setuju atau sependapat, sedangkan secara istilah yang berarti tentang suatu perkara hukum. Dalil yang berkaitan dengan ijma yaitu Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum wa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila, yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Contoh penerapannya adalah mengatasi kekosongan hukum. Ijma digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dalam Al-Quran dan hadis, misalnya untuk permasalahan modern seperti teknologi dan bioteknologi yang belum ada pada zaman Nabi. Para ulama menggunakan ijma untuk menentukan hukumnya berdasarkan prinsip-prinsip umum pada agama Islam. Kesimpulannya adalah ijma adalah kesepakatan para ulama tentang suatu masalah dalam agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Ijma juga dianggap salah satu sumber hukum agama Islam setelah Al-Quran dan hadis. Topik yang kedua adalah istinbat. Definisi istinbat berasal dari kata nab, yang berarti air yang mula-mula memancarkan keluar dari sumur yang digali. Dengan demikian, menurut bahasa, arti istinbat ialah mengeluarkan sesuatu yang dipersembunyikan. Dan secara istilah adalah mengeluarkan hukum-hukum fikih dari Al-Quran dan Al-Sunnah melalui kerangka teori yang dipakai oleh ulama usul. Dalil yang berkaitan dengan istinbat ialah Quran surah An-Nisa ayat 83 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi aza'u bihi walau rudduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu allazina yastanbitunahu minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalilan, yang artinya, dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya. Padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya secara resmi dari mereka Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah kamu mengikuti setan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Contoh penerapannya, hukum bayi tabung. Proses bayi tabung adalah teknologi reproduksi yang belum ada pada zaman Nabi. Para ulama menggunakan istinbat untuk menentukan hukum prosedur yang mengacu pada prinsip-prinsip dasar dalam Al-Quran dan hadis untuk keturunan dan hubungan suami istri. Nilai-nilai
dasar seperti menjaga nasab, garis keturunan, dan menghindari zina untuk membuat analogi dan memberikan hukum yang sesuai. Kesimpulannya, dengan demikian, istinbat merupakan proses intelektual yang sangat penting dalam mengembangkan dan menerapkan hukum Islam, memungkinkan syariat untuk tetap relevan dan aplikatif dalam berbagai konteks zaman dan tempat. Topik yang ketiga adalah kias. Kias secara bahasa adalah mengira-ngira atau menyamakan, sedangkan secara istilah, menurut ulama usul fiqh, kias adalah menyamakan sesuatu yang tidak ada nas hukumnya dengan sesuatu yang ada nas hukumnya. Karena adanya persamaan ilat hukum. Dalil yang berkaitan dengan kias adalah salah satu hadis terkenal yang sering dijadikan rujukan dalam konteks kias adalah dialog Nabi Muhammad SAW dengan Mu'adz bin Jabal ketika Mu'adz diutus ke Yaman sebagai hakim. Hadisnya berbunyi dari Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW mengutuskannya ke Yaman dan beliau bersabda, "Bagaimana engkau akan memutuskan perkara?" Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah." Beliau bertanya, "Jika tidak engkau temukan dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Dengan sunnah Rasulullah SAW." Beliau bertanya lagi, "Jika tidak engkau temukan dalam sunnah Rasulullah SAW?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan pendapatku dan aku tidak akan menyia-nyiakannya." Maka Rasulullah SAW menepuk dadanya dan bersabda, "Selagi puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah SAW untuk sesuatu yang diridhoi Allah." Rasulullah SAW. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Contoh penerapannya, kasus larangan mengkonsumsi khamar, minuman keras yang memabukkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalil Al-Qurannya, "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminumkan khamar, berjudi, berkurban untuk berpahala, mengundi nasib dengan panah dalam adalah termasuk perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan." Quran Surah Al-Maidah ayat 90. Ilat atau alasan hukum, khamar dilarang karena sifatnya memabukkan dan merusak akal. Kasus baru atau fard, larangan mengkonsumsi narkoba seperti kokain, heroin, dan zat-zat memabukkan lainnya yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks suci. Kesimpulannya, dengan demikian, kias merupakan metode penting dalam fikih yang memungkinkan penerapan hukum Islam secara dinamis dan relevan terhadap masalah-masalah baru, selama dilakukan dengan prinsip-prinsip yang tepat dan hati-hati. Sekian pemaparan saya dari 3 topik yang berkaitan dengan usul fiqh. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.